sampai ini kan tidak sampai konekan sampai ini enggak banyak ini enggak banyak kita apa dia enggak usah cuma mengantar iya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum memulai kegiatan hari ini, marilah berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, terima kasih kalian sudah mau hadir ke sekolah. Kebetulan ini hari ini yang di rumah tidak bisa menonton karena memang ada gangguan teknis. Jadi saya minta tolong nanti menularkan informasi karena ini masih minggu pertama, pertemuan pertama, ya penyesuaian masih banyak sekali, apalagi ditambah dengan situasi COVID seperti ini. Jadi membutuhkan penyesuaian yang lebih ya dibanding dengan yang normal. Ya. Perkenalkan ya, nama saya Pak Hendro Setiono. Saya sehari-hari di sini mengajar guru produktif multimedia dan PSPTC. Jadi di sini itu ada dua orang yang bernama Pak Hendro. Yang satunya Pak Awe Hendro yang mengajar seni budaya. Dan kalau saya dikenalnya di sini Pak Hendro MN. MN itu maksudnya multimedia. Hari ini kalian hanya mendapatkan introduction atau pengantar intro ya untuk mata pelajaran pemrograman dasar ya. Jadi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nutrio untuk mapel pemrograman dasar ya di bawah bidang teknologi ya, ini di bawah bidang keahlian teknologi itu yang mengampu mata pelajaran ini ada 3 jurusan, yang pertama multimedia, kedua RPL, dan ketiga TKJ. Di mana masing-masing jurusan itu gurunya, pengampu atau pengajarnya itu berbeda-beda ya. Untuk yang nanti di multimedia itu saya yang mengajar, untuk RPL nanti Pak Nutrio, untuk yang TKJ nanti Bu Melida, orangnya di belakang ya, yang TKJ. Terus bagaimana Pak nanti kelanjutan dari pembelajaran ini? Jadi nanti kelanjutannya yaitu kalian di sini kan nanti akan ada rolling ya, ada rolling rolling yang datang ke sekolah. Nah nanti selanjutnya selebihnya kalian akan bertemu dengan guru-guru masing-masingnya di tempat yang berbeda-beda. Maksudnya Pak? Maksudnya kita menyebutnya kalau kerennya yaitu kata-katanya itu adalah LMS ya, Learning Management System. Jadi masing-masing guru memiliki rumah masing-masing dan tempatnya beda-beda ya. Kalau tadi Pak Nutrio sudah menyampaikan, Pak Nutrio menggunakan Google Classroom ya. Bu Melida juga pakai Google Classroom dan saya sendiri nanti menggunakan Moodle. Ya, jadi tempatnya beda dan perlakuannya juga berbeda. Nah, materinya nanti sama semua, cuman nanti di-uploadnya di tempat yang berbeda begitu ya. Jadi nanti kamu sampaikan ke teman-teman yang di rumah, akses saja ya tempatnya yang sudah disampaikan oleh guru pengajar masing-masing. Oke. Dia tidak terlalu sepaneng ya. Jadi terus ya. Nah, apalagi yang jurusan RPL ya. Pemrograman dasar ini salah satu pelajaran baru bagi kalian ya. Kalau bisa disebut ini cikal bakal orang ingin menjadi seorang programmer ya. Kayak apa? Ada yang sudah tahu di sini?
Ada yang sudah tahu? Kalau ada programmer, nanti jadinya apa produknya? Produknya nanti jadi apa? Aplikasi atau software. Ya. Terus contohnya Pak, apa aplikasi software itu? Ya contohnya yang seperti kamu tiap hari buka, WhatsApp, Instagram, ya, Facebook, terus apalagi Classroom, ya. Itu semua aplikasi dan tidak pasti ada campur tangannya seorang programmer, ya. Jadi untuk mata pelajaran ini sebenarnya sekarang untuk di situasi seperti ini, kondisi seperti ini memang pelajaran ini lagi banyak orang yang meminati karena memang sepertinya sekarang orang tidak luput dari aplikasi. Jadi orang tuh kebanyakan sekarang ingin belajar ya apa sih cara buat aplikasi. Nah, salah satunya di mata pelajaran ini pemrograman dasar ini adalah cikal bakal pengantar kamu nanti untuk ke jenjang selanjutnya yang ingin terus mempelajari pemrograman. Apalagi di RPL. Kalau RPL itu tidak akan butuh sama pemrograman. Nah, cuman nanti untuk yang PKJ, MM itu akan putus ya, terutama PKJ nanti juga tidak ada pemrograman selanjutnya nanti bagaimana tidak ada. Ya. Tapi kalau nanti di multimedia ada di kelas 12. Kalau nanti anak RPL kelas 10, 11, 12 terus pemrograman. Ya. Kalau nanti anak PKJ ya selesai sampai di sini, nanti tinggal kamu mengembangkan sendiri karena tidak ada mata pelajaran lanjutan untuk pemrograman. Tetapi nanti untuk kelas MM itu akan ada pemrograman lagi di kelas 12. Gitu. Oke, selanjutnya aplikasi ya, berbicara aplikasi, saya ini hanya mengantarkan saja. Jadi aplikasi itu yang dikenal secara umum dan secara garis besar adalah aplikasi itu macam-macam jenisnya. Ada aplikasi berbasis web ya. Web itu ciri-cirinya aplikasi itu web itu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah aplikasi itu dibuka dengan aplikasi browser. Tahu browser? Contohnya apa browser? Google Chrome, apalagi? Mozilla, apalagi? Apa? Oh, di laptop. Oke. Ada sekarang yang lagi rame juga Microsoft Edge, ya, punya Microsoft, ya. Nah, itu jadi kalau kita membuka sebuah aplikasi yang menggunakan browser, itu adalah aplikasi yang basisnya web, ya. Jadi nanti pemrogramannya pun juga banyak, ya. Pemrogramannya pun itu nanti yang diajarkan adalah pemrograman berbasis dan bahasanya itu juga bahasanya yang menggunakan bahasa web yang dikenali oleh mesin-mesin web. Ya. Yang kedua, aplikasi apa lagi yang kamu kenal? Aplikasi berbasis mobile. Ya, mobile itu aplikasi yang dijalankan ya di bawah sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile yang kamu ketahui apa saja? Tiap hari kamu buka apa? Sistem operasi. OS. Orang kalau nyebutnya OS-nya korupa, OS-nya harus digali ulang. Apa? Android. Ya. Android itu adalah sistem operasi yang digunakan oleh perangkat mobile. Kalau Microsoft ya, Windows ya, itu adalah sistem operasi yang digunakan oleh perangkat desktop atau komputer lah. Kalau kamu tidak paham desktop apa komputer PC. Ya, tapi kalau saya berkata OS yang dipakai untuk mobile, ya mobile kita pasti berhubungan dengan smartphone, itu adalah Android yang umum. Tapi kalau perangkatnya itu biasanya kita menggunakan Apple, itu OS-nya biasanya
iOS. iPhone itu barangnya. Ya. Nah ini yang saya sampaikan bahwa pemrograman itu pengembangan dasar adalah kita bakal kamu untuk mempelajari bahasa-bahasa pemrograman yang nantinya akan dikembangkan di pertemuan selanjutnya, bahkan di kelas selanjutnya. Oke, sudah saya sampaikan. Terus materinya, ya, materinya nanti apa saja selama 1 semester ini? Materinya yang pertama nanti ada alur logika, ya, logika pemrograman. Mohon maaf, jadi ada gangguan juga ya. Saya sampaikan saja. Jadi untuk materi pemrograman dasar nanti yang pertama, kalau nanti minggu depan kita bertemu lagi, saya akan membahas masalah alur logika pemrograman. Ya, biasanya disebut dengan algoritma. Ya. Apa sih Pak itu? Ya, saya hanya ngasih catatan sedikit. Algoritma itu sebenarnya penyelesaian masalah, ya, menggunakan metode-metode yang ada di dalam standar algoritma. Jadi intinya algoritma itu menyelesaikan suatu masalah, ya. Aplikasi tercipta itu karena ada satu masalah. Masalah timbul, ya. Seorang programmer itu biasanya membuat atau menciptakan cara menyelesaikan masalah itu, pertama menggunakan algoritma. Nanti algoritma akan dituangkan ke dalam bahasa pemrograman, setelah itu baru dieksekusi. Jadilah aplikasi, gitu ya. Jadi intinya nanti kamu belajar menyelesaikan masalah, ya, dengan standar algoritma yang nanti saya jelaskan pertemuan berikutnya. Terus materinya tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama nanti ada alur logika pemrograman ini selama 1 semester, ya. Yang kedua nanti itu ada instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman, ya. Instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Jadi nanti ada satu materi yang menjelaskan cara install perangkat lunak. Perangkat lunak itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya software, ya. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini bahasa manusia yang nanti akan dimasukkan ke dalam komputer agar komputer mengerti apa yang dimaksudkan kita agar bisa terbaca di dalam komputer. Ini bahasa pemrograman. Bapak kalau bahasa saya gitu nggak bisa masuklah ke komputer. Komputer mengenali, tidak bisa. Ya, jadi bahasa pemrograman itu, jadi kita bahasa manusia dikonversi ke bahasa komputer, ya, menggunakan bahasa pemrograman. Apa Pak nanti yang akan dipelajari bahasa pemrograman? Kemungkinan nanti akan ada perbedaan, ya. Nanti mungkin ada yang mengajarkan bahasa pemrograman bahasa C++, C++, gitu ya. Kalau nanti ada juga yang mungkin saya DMM nanti akan mengajarkan Java, ya. Jadi pengenalan Java lah. Nah, jadi yang kemungkinan RTL dan TKJ nanti C++, gitu ya. Tadi saya akan mengajarkan Java, gitu ya. Itu bahasa yang nanti akan diperkenalkan ke kamu, ya. Susah Pak? Ya memang awal-awal memang pelajaran seperti ini susah karena perlu penyesuaian, ya, dan perlu uji coba terus menerus, ya. Saya sampaikan di sini, kamu semua di sini cikal bakal orang yang akan jadi seorang IT, ya, di bidang IT, ya. Syarat kamu bisa memahami IT, kamu harus belajar terus menerus, mencoba terus menerus, ya. Kalau kamu ada rasa di dalam hatimu tuh, ya biar dah, gampang dah, nanti dah. Nah, kalau ada bahasa-bahasa seperti itu, biasanya nih, ya, kamu untuk menyesuaikan pelajaran itu susah, ya, karena sekali lagi kamu pastinya pemrograman tidak tahu bagaimana ya apa bahasa pemrograman, begitu ya.
Nah, kalau kamu nanti dikasih materi, dikasih tugas, kamu hanya copy paste, saya rasa nanti kamu sampai kapanpun, khusus RPL nanti ya, tidak bisa menciptakan aplikasi. Saya yakin. Tapi kalau kamu itu mencoba terus, kalau salah Pak, saya nyoba error terus Pak, gitu ya. Ya, memang belajar pemrograman butuh error terus. Yang jadi masalah adalah orang mengcoding, orang membuat menjalankan bahasa pemrograman, kalau tidak ada error, itu jadi tanda bertanya. Kenapa kok aplikasinya ada error? Jadi butuh error. Ya, kalau errornya semakin banyak, semakin bagus aplikasi ini. Kok gitu Pak? Iya, karena memang aplikasi itu kokoh, ya, itu butuh error terus. Error, perbaikan. Makanya kamu di Play Store sering ada update. Update itu karena ada error di aplikasi itu. Kan kalau kamu baca, mungkin kamu langsung update gitu aja ya. Nggak pernah kamu baca deskripsinya nih update apa gitu, nggak pernah. Nah makanya sekarang kamu sudah mulai mengenal IT khususnya software. Coba nanti pada saat kamu buka Play Store ada aplikasi yang diupdate, coba kamu jangan langsung klik update. Di sana ada deskripsi. Pasti seorang developer itu memberikan informasi apa yang sekarang diupdate. Ya. Biasanya kan sana ada error bug environment, ya. Terus major bug apa, nah itu tiap hari. Bahkan kalau kamu menyadari ya, yang sering update itu aplikasi Facebook, Twitter, Facebook Messenger. Kalau kamu menginstal 3 aplikasi ini, ya, kamu akan sering menjumpai update di Play Store. Gitu ya. Nah, makanya saya katakan, kamu kalau belajar nanti pemrograman terus error, berbanggalah, ya. Jangan kamu tak bisa, jangan ngomong gitu ya. Jadi kalau error semakin bagus, ya. Itu apapun aplikasinya. Oke, saya balik lagi ke materi ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan materi yang pertama alur logika pemrograman, algoritma namanya. Yang kedua instalasi, cara menginstal, ya, cara menginstal bahasa pemrograman, ya, menggunakan perangkat lunak apa, menggunakan software apa, seperti itu ya. Terus alur pemrograman dan struktur bahasa pemrograman. Jadi nanti menggabungkan antara algoritma ya dengan penggunaan bahasa pemrograman. Jadi kamu nanti sudah paham tentang algoritma, itu nanti digabungkan dengan bahasa pemrograman. Ini masih 3 materi, ya, masih 3 materi. Nah, sampai di sini saya menjelaskan tadi panjang lebar. Paham atau bingung? Saya rasa pasti kalau lihat dari wajahnya ada yang bingung, ada yang paham. Paham atau bingung? Ini masih bahasa apa-apa ya. Kalau katanya orang Madura itu masih apa-apa. Belum nanti langsung ke prakteknya. Kalau nanti praktek langsung, ya ada yang tambah bingung. Ada yang nanti kalau dijelaskan pakai praktek lebih enak. Ada yang enak teori aja terus Pak gitu ya. Kalau teori terus pasti tidak mungkin gitu ya. Nah itu. Sekarang saya tanya nih, dari saya apa dari depan sampai sekarang, ini padahal masih berlangsung kurang lebih mungkin 10 menitan. Mapel ini itu kurang berapa jam ya Bu Mel itu? Mapel ini kurang lebih berapa jam ya? Biasanya, normalnya. Satu harinya, anak-anak 2 jam ya? 3 jam ya? 3 jam. 1 jamnya itu 45 menit. Berarti 1,5 jam kan pelajaran ini. Ini masih yang materi apa ya, materi teori lah gitu ya. Masih apa? Ya, 1,5 jam kamu akan di depan komputer ya, hanya melihat kata-kata saja. Ya, cuma saya tak bisa jelaskan itu. Ya. Insyaallah minggu depan kita sudah bisa jelaskan di depan. Itu ya, 1,5 jam. Nah, saya tanya sekarang sini, mumpung saya tidak terlalu jauh, ya. Saya juga memang dengan guru-guru pengajar yang lain, saya memang hari ini, khususon hari ini, saya tidak akan mau jelaskan yang
teori terlalu dalam. Ya. Oke, sekarang saya tanya di sini dari saya baca di eh, depan sampai sekarang, mungkin ada yang atau mau punya studi kasus dari dulu saya tidak ada yang bisa jawab Pak, mungkin gitu ya. Kalau bikin ini bagaimana, kalau begini bagaimana, mungkin coba saya ingin tahu di sini yang beberapa orang ini ada unek-unek yang berhubungan dengan software, atau ada yang saya ingin jadi hacker Pak. Ya. Pak, karena memang terbilang di Indonesia itu masuk tingkat 3 besar ya, yang hackernya itu memang yang membaca software itu bagian paling besar. Kan yang di sini punya laptop ya, tanpa menyadari mungkin kamu laptopnya OS-nya itu bacaan semua. Karena beli satu OS Windows 10 yang sekarang kan Windows 10 64 bit Pro gitu ya. Itu satu lisensi. Apa lisensi Pak? Apa ya? Intinya itu 1K, maksudnya satu apa ya? Satu share number. Jadi kamu contohnya gini, saya mau jalankan aplikasi ini, saya harus beli dulu. Jadi setelah beli saya dapat lisensi. Itu kayak kamu mengendarai sepeda motor, kalau kamu udah punya SIM dibilang nggak? Nah, berarti kamu harus punya SIM, lisensi, izin mengemudi, sama dengan kamu lisensi untuk menggunakan aplikasi A, B, C. Nah, kamu tanpa menyadari, ya, biasanya coba yang punya laptop gitu ya, cek OS-nya itu bajakan kontak, ya, karena di Indonesia itu, ya, sebagian besar OS-nya itu rata-rata bajakan. Ya, padahal yang begitu susah payah di sana dibaca sama orang Indonesia. Yang biasanya tidak bisa membuka fitur-fitur A, B, C, itu bisa dibuka fitur A, B, C. Dibaca, di-crack. Namanya mungkin saya pernah dengar crack ya. Itu kerjaannya seorang cracker gitu. Jadi mencari celah aplikasi berbayar bisa jadi gratis. Pasti banyak lagi kan, mungkin kadang-kadang main game ya, biar game saya banyak ya, diamond saya banyak gitu ya, di crack gitu. Cheat, kalau katanya kalau game itu cheat, itu kerjaan orang Indonesia itu ya. Itu. Nah itu tidak luput dari apa? Tidak luput dari pemrograman dan juga memahami alur jaringan komputer, ya, jaringan internet. Nah, itu. Nah, sampai sini yang tanyakan kira-kira. Yuk, sebentar kita karena hari ini terbatas, tidak bisa lama-lama. Yang tanyakan kira-kira. Ini tadi masih bingung apa ya apa. Paham tapi ya, saya pada intinya kamu belajar pemrograman dasar ini, pelajaran pemrograman dasar ini adalah pelajaran yang nantinya mempelajari bahasa pemrograman. Ngoding, tujuannya apa? Bisa bikin aplikasi. Nah, intinya itu. Kalau panjang lebarnya kayak tadi. Oke. Mau tanyakan? Adakah mungkin punya saudara kerabat yang sekarang sudah mungkin jadi seorang programmer gitu? Ada kira-kira bikin aplikasi gitu? Ada. Nah. Nanti ya sekali lagi ini sebelum berakhir, nanti jam ini sebelum berakhir, saya sampaikan masing-masing guru memiliki tempat. Silakan ikuti
tempatnya masing-masing. Jadi nanti MN ikut saya, PKJ nanti ikut Bu Melida, RPL nanti ikut Pak Nusriwan. Sampai di sini paham? Pengantar saya dulu. Paham? Yakin? Nanti ya saya minta tolong, jadi karena yang hadir ini tidak hadir semua, saya berharap kamu di sini semua bisa menularkan apa yang disampaikan gitu. Nanti jadi biar nyambung, dikasih tugas ya, yang di rumah juga biar nyambung, kasih tahu gitu ya. Kadang masih ada yang tanya, ini pelajaran apa ini gitu ya. Ada pasti itu ya, pasti ada yang nanya begitu, pasti ada. Kecuali kalau agama Islam, pasti kamu dari SD sudah ada agama Islam ya kan. PKN, ya dari dulu masih SD ada PKN. Ya. Bahasa Inggris ya pasti kamu belajar bahasa Inggris kan begitu. Tapi kalau nanti ada yang pemrograman dasar apa gitu ya. Apa poler ya kan gitu ya. Pasti itu ada gitu ya. Terang gitu ya. Pasti ada kata-kata apa poler itu pasti ada ya. Apa poler lah gitu ya. Itu. Ada yang tanyakan kira-kira? Jangan ini yang luas saja lah kamu tanyakan ya. Oke ya, kalau tidak ada yang tanyakan nanti berlanjut di tempat masing-masing. Mungkin hari ini cukup sekian ya. Terima kasih kamu sudah bisa hadir ke sini. Salam ke orang tuanya ya. Oke, semoga sehat semua. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.